Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-220. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-220 kita akan mereview 6 saham, di mana ada BBCA, Waskita, ADI, PTPP, Wika, dan saham film. Namun sebelum kita memulai untuk mereview ke-6 saham tersebut, maka kita melihat lebih dahulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan, di mana di perdagangan hari ini indeks ditutup minus 0,36% di level 5927. Di mana kalau teman-teman perhatikan bahwa tadi di waktu opening itu indeks langsung amblas 0,6%, kemudian sampai dengan 0,9%, dan akhirnya dia bisa berbalik arah. Dan tadi kalau teman-teman perhatikan bahwa dia sempat menguji PBL di 5892, dan untungnya itu bisa kembali rebound, dan ada harapan bahwa dia masih bisa terus melanjutkan kenaikan ke level yang lebih tinggi. Untuk target berikutnya di sini kalau teman-teman perhatikan ada yang middle trend line. Ini dia kalau bisa naik maka dia akan menuju ke trend line yang atasnya, yaitu di level 6106. Semoga besok indeks bisa naik kembali ke level 6000, di mana itu menjadi level psikologis, sehingga kalau dia bisa naik lagi dari 6000, semoga indeks masih bisa terus akan melanjutkan kenaikan dengan target jauh adalah menuju PBH, yaitu di 6341. Kemudian setelah kita membahas indeks harga saham gabungan, maka kita akan melihat saham pertama yang akan kita review, yaitu saham BBCA, di mana saham ini ditutup minus 1,08% di harga 30.000, dan saham ini sudah turun di bawah PBL. PBL-nya berada di 30.400, harga saat ini berada di 30.000, artinya ada 400 poin di bawah PBL, sehingga PBL ini sudah berubah menjadi resisten terkuat dari saham BBCA. Jadi jika teman-teman ingin membeli saham ini, memang jauh lebih menarik kalau dia bisa tembus lagi di atas angka 30.400. Selama dia masih berada di bawah 30.400, maka ada peluang besar BBCA masih akan bisa terus melanjutkan penurunan ke level terdekat, itu ada di 29627. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau investasi, semakin murah itu semakin bagus, tapi kalau yang mau trading mending teman-teman wait and see terlebih dahulu sampai dengan dia bisa naik lagi di atas 30.400, baru teman-teman bisa pertimbangkan untuk mulai trading saham ini dengan target kalau misalkan dia bisa naik lagi di atas 30.400, maka target selanjutnya adalah menuju ke PBH, yaitu di harga 33.600. Kemudian setelah BBCA kita punya saham ADI, di mana saham ini ditutup naik 3,28% di harga 1100, di mana kalau teman-teman perhatikan tadi pagi dia sempat turun dalam, kembali lagi dia mau menguji 985 sebagai PBL, namun berhasil bisa rebound. Di situ ada lower shadow yang cukup panjang, dan akhirnya dia bisa closing 3,28% di harga 1100. Artinya memang ada tekanan atau daya dorong, daya beli, di mana seperti ini candle yang ada memiliki lower shadow, itu artinya tekanan demand buy-nya cukup tinggi yang mampu mengalahkan tekanan jual. Sehingga untuk ADI, kalau teman-teman yang ingin membeli, maka di sini ada yang namanya support psikologis di 1000. Itu teman-teman bisa patok sebagai level untuk mau entry ya, 1000 sampai dengan 1100, atau mau lebih jauh adalah dari 985 sampai dengan 1100, itu adalah level buy. Cut loss kurang lebih di 970, 975. Dan target kenaikan untuk ADI yang terdekat itu berada di 1243, dan yang terjauh adalah menuju ke level PBH, yaitu di harga 1320. Kemudian setelah saham ADI kita punya saham Waskita, di mana saham ini ditutup naik 2,03% setelah sama juga tadi pagi amblas dia sampai turun mungkin di bawah 985, di bawah PBL. Namun kalau misalkan teman-teman yang nonton video ini kemarin, bahwa ketika dia jebol di bawah 985 kita wait and see, tapi ketika dia mampu naik lagi kita buy on breakout, dan pasti dapatnya kurang lebih di 985
atau di 990, atau juga kita bisa pakai resisten psikologis di harga 1000 dan ini juga masih bisa profit sedikit ya, profit tipis 5 poin. Dan untuk waskita memang secara risk reward masih low. Secara teknikal memang masih dekat dengan support terkuat di 985 dan juga ada yang namanya support psikologis di 1000. Jadi kalau dia masih bermain di area 985 sampai dengan 1000, maka ini teman-teman bisa terus mengoleksi saham waskita, terus akumulasi. Kemarin mungkin teman-teman baru nambah sedikit ya, baru test buy, ternyata dia mampu kuat bertahan, teman-teman bisa tambah lagi. Tetapi kalau ingat dia jebol di bawah 985, kita langsung batasi stop loss 3 tick, kurang lebih di 960 atau lebih jauh kita pasang di 950. Untuk target kenaikan, misalkan waskita ini mampu bertahan di 985 atau minimal bertahan di atas 1000, maka ada peluang besar waskita kembali lagi menuju ke 1425 yang mana itu menjadi resisten terkuat saat ini untuk saham ini. Jadi kalau misalkan teman perhatikan di sini rewardnya tuh sudah sangat-sangat terbatas, tapi potensi profitnya masih cukup lebar. Dan juga tadi ada news setelah market tutup bahwa waskita telah menjual divestasi 2 aset tolnya ya, kalau tidak salah aset tol Semarang Batang dan juga ada 1 tol lagi, di mana nilai tersebut akan membantu waskita untuk cash flow-nya biar lebih sehat kembali dan akhirnya dia bisa menjalankan usahanya untuk kembali menggarap proyek-proyek strategis dari pemerintah. Jadi seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa kita tinggal menunggu sentimen positif yang akan dikeluarkan oleh market maker. Yang kemarin yang dikeluarkan adalah berita buruknya semua sehingga semuanya frustrasi, cut loss. Tetapi sekali lagi saya selalu percaya bahwa reason to buy itu harus dari awal sehingga kita tidak mudah dipermainkan oleh news ya. Jadi kalau saat ini saya melihat bahwa ini sudah mulai menarik waskita, momentum, mungkin bandar sudah merasa sudah mengumpulkan sudah cukup banyak dan waktunya tiba mereka mulai mengeluarkan good news untuk kembali mengangkat saham ini ke terbang lebih tinggi. Jadi teman-teman tetap disiplin dengan money management, tetap selalu lihat trading plan dan juga reason to buy-nya apa sehingga nantinya ketika teman-teman tidak berjalan sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan ekspektasi, maka teman-teman tidak bingung apa yang harus dilakukan. Kemudian setelah waskita kita punya saham PTPP di mana saham ini ditutup di harga 1230 atau stagnan di perdagangan hari ini, sempat turun dalam namun akhirnya dia membentuk doji. Sepertinya ini gravestone doji dan kalau teman-teman perhatikan bahwa ketika muncul doji kita harus menunggu 1 candle konfirmasi lagi. Kalau candlenya berwarna hijau besok, maka ada kemungkinan besar PTPP masih bisa akan terus melanjutkan kenaikan dan memang dia pasti akan uptrend. Tapi kalau masih muncul doji atau bahkan merah, maka itu masih sangat rawan buat teman-teman entry. Untuk saat ini PBL atau support terkuat itu berada di 1200 dan jaraknya cukup dekat. Jadi teman-teman bisa patokan untuk mau membeli 1200 sampai dengan 1230 itu sebagai area buy. Kemudian untuk area cut loss teman-teman bisa pasang di 1170 dan untuk TP itu teman-teman pasang kurang lebih di harga terdekat ya, kita pakai 1325 dan yang terjauh adalah menuju PBH yaitu di 1600. Jadi teman-teman kalau dia open dan masih kuat bertahan di atas 1200 ya maka silakan buy 1200 sampai dengan 1230. Tapi kalau misalkan open dan dia dibuka di bawah 1200 ya mending wait and see terlebih dahulu untuk saham PTPP. Kemudian setelah saham PTPP kita punya saham film di mana saham ini ditutup minus 6,67% atau auto reject bawah di harga 500 di harga 560, di mana kalau teman-teman perhatikan bahwa saham ini tidak mampu bertahan di level support 615 di mana level itu adalah level PBH dan ini sangat rawan karena jarak saat ini itu sudah terbuka lebar untuk menuju PBL di 336 walaupun tidak mungkin menuju 336 tetapi ini cukup dalam sekali misalkan dia untuk amblas karena kalau teman-teman perhatikan
dalam beberapa hari kebelakangan itu dia sideways, setelah itu tiba-tiba naiknya cukup tinggi sekali. Dan ini kalau yang beli di pucuk maka sudah minusnya cukup dalam. Untuk cut loss sebenarnya harus sudah cut loss di 615 ya. Tapi kalau yang masih ada cut loss maka di sini ada support terdekat itu di 480. Dan kalau misalkan ke sana itu pun pasti minusnya cukup dalam. Jadi teman-teman bisa atur sendiri, bisa tentukan kenapa saat kemarin itu mau membeli film di harga pucuk, sehingga itu reasonnya yang teman-teman tetap pertahankan ya. Misalkan saya beli karena ada yang bilang bisa ke 1000, ya sudah teman-teman kuncinya tetap ikut dia terus gitu. Jadi kalau dia bilang memang masih ke 1000, ya udah teman-teman tetap hold, ikut dianya, tetap targetnya menuju 1000. Tetapi kalau misalkan dia sendiri yang bilang 1000 tapi dia sendiri sudah taking profit, nah itu yang bingung. Teman-teman harus jual atau tetap hold. Tapi kalau saya pribadi memang saham-saham seperti ini tidak akan saya masuk karena memang pergerakannya itu lebih condong ya, kenaikannya itu lebih kepada pom-poman ya. Jadi kenaikannya tidak wajar, dan takutnya ketika ada yang punya duit banyak ya, sudah membeli duluan, kemudian dipom-pom, sahamnya terbang tinggi, kemudian kita baru mulai masuk, setelah itu dia mengguyur dan sudah untung puluhan miliar gitu, dan akhirnya kita yang nyangkut di atas. Nah ini yang sangat-sangat disayangkan, bahwa jangan kita mencoba untuk menjadikan pengikut kita atau masa kita itu sebagai tempat untuk kita guyur ya. Itu secara etika, secara moral memang tidak bagus, tapi sebenarnya tidak melanggar undang-undang ya, tapi itu secara moral etikanya bahwa kita tidak boleh mengambil sesuatu, mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain gitu. Jadi sekali lagi untuk film ini karena sudah sering terjadi, entah kenapa saya selalu berpikir kenapa masih ada orang yang mau mencoba masuk terus di saham-saham seperti ini, kecuali memang dia itu mengerti yang namanya bandarmologi. Karena di film ini gampang sekali kita tentukan bandarmologinya. Tinggal teman-teman lihat BK, yang kode brokernya BK dan kode brokernya YP, itu kalau sudah top buy ada kemungkinan besar itu sahamnya akan digoreng. Tapi kalau mereka sudah tidak ada, maka ya pasti itu amblas gitu. Jadi untuk film ini memang sangat-sangat apa ya, sangat-sangat krusial memang. Jadi ada yang bilang bisa sampai ke 1000 tapi dia sudah guyur, yang masih hold akhirnya bisa minus dalam, cut loss ternyata diangkat lagi, dan ini sudah terjadi bolak-balik sampai beberapa influencer pun akhirnya diserang juga, akhirnya akun Instagramnya pun hilang. Tapi menurut saya intinya adalah teman-teman harus kembali lagi kepada diri sendiri. Kita tidak bisa salahkan siapapun, walaupun dia merekomendasikan, tapi kalau kita tidak membeli artinya memang itu semua tidak akan terjadi. Tapi kalau kita membeli berarti itu kesalahan kita, bukan kesalahan orang lain. Tetap disiplin dengan analisanya, tetap disiplin dengan trading plan-nya, agar teman-teman tidak nyangkut lagi di saham-saham seperti film ini. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-220 hari ini adalah saham Wika, di mana saham Wika sendiri juga seperti kalau teman-teman nonton di video sebelumnya, bahwa saham Wika ini masih bertahan kuat di atas support di PBL yaitu di 1345, sehingga kalau teman-teman yang ingin membeli 1345 sampai dengan 1370 adalah range buy yang sangat menarik. Dan keempat saham konstruksi ini memang sangat-sangat menarik karena dekat dengan support terkuatnya, sehingga ada potensi untuk saham-saham konstruksi tersebut bisa akan terus melanjutkan kenaikan, dengan catatan bahwa support PBL itu mampu ditahan dengan kuat. Untuk Wika sendiri kalau misalkan dia mampu bertahan di 1345, maka ada peluang besar dia bisa rebound menuju ke 1485, dan target jauh adalah menuju ke 1670. Tetapi kalau misalkan setelah teman-teman beli dan dia tidak mampu bertahan di atas 1345, maka pertimbangkan untuk cut loss kurang lebih di level 1300. Tapi kalau misalkan besok open langsung turun di bawah 1345, maka teman-teman mending wait and see terlebih dahulu. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-220. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.